Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Kita mau bahas tentang mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1 yang sebelumnya sudah diajarkan oleh Ibu Cynthia. Beliau mengajarkan materi ya, tiga materi yang sudah saya rangkum di Google Classroom. Lalu yang saya ada 3 juga, yang salah satunya adalah pencampuran atau mixing ya ceritanya. Nah, buku yang dipakai apa aja sih sebenarnya? Yang pertama ini Transfer Processes and Unit Operation, ini punyanya Jean Koplis. Ini edisi ketiga. Dan kalau kamu pantengin grup, itu kan saya suruh adik tingkat kamu download ya sebenarnya, dan kamu sudah punya filenya. Dan kalau saya sih, saya punyanya edisi 2, tapi setelah saya buka tidak terlalu beda, hanya beda nanti mungkin di soal-soal itu biasa. Kalau saya memang punya buku ini waktu dari saya sekolah, ini ada labelnya segala macam ya. Saya meminta kamu punya buku dalam bentuk hard copy. Kenapa? Baca pakai ebook tidak bisa. Ya, bisa gagal kamu nanti karena ada beberapa yang lebih cepat penggunanya. Ini buku sampai nggak masalah ya, tapi gunanya itu. Jadi saran saya adalah kamu punya buku hard copy-nya, dan seharusnya dari awal kuliah itu sudah punya ini. Ya, saya balik lagi ke kamunya ya, dan saya akan melihat buku kamu ada apa enggak. Sampai kamu nggak punya buku ini, kamu diketawain orang. Saya bilang, kamu anak teknik kimia apa bukan? Masa sih buku teknik kimia nggak punya yang beginian? Padahal ini buku bisa dipakai dari semester, sebenarnya dari semester 3 dipakai sampai TA sampai selesai lah ya. Dan ini buku zaman saya dulu, saya nyetak 2007 dan sampai sekarang di tangan saya, berarti sekitar hampir 13 tahun. Dan itu buku sering dipakai. Nah, karena saya harus mengajar, jadi jangan salah paham ya. Wah, ibu aja pakai bukunya e-book lah. Terus kita ngajarnya gimana kalau enggak pakai e-book ya? Kalau ngajar benar saya pakai e-book, tapi kalau belajar saya pakai ini. Jadi ngajar pakai e-book, belajar pakai ini saya, karena mana ya, lebih sayang mata dan lebih leluasa menggunakan buku sebenarnya. Dan itulah jadi kalau ada bilang kan pakai HP bisa, kamu coba aja sendiri, stres sendiri kamu. Dan saya harapkan tools kamu hitung kalkulator dan juga Excel. Jadi udah mulai menerapkan namanya laptop atau komputer kamu, karena hitungannya nanti kamu buat simulasi hitungan sendiri di Excel yang sederhana aja, agar nanti ujian tidak lagi sibuk membuat persamaan, menghitung-hitung seperti kalkulator umumnya. Jadi kamu tinggal masukkan beberapa function langsung jadi jawabannya ya. Jadi saya harapkan itu, dan saya tidak mau lagi ngomong ini berulang. Karena kalau kamu masih bandel, kamu sendiri yang susah dan kamu gak akan dapat apa-apa di operasi teknik kimia ini. Oke, di buku ini ya, bukunya Jean Koplis, walaupun namanya Christie, kita manggilnya buku Jean Koplis. Selalu ngomongnya kalau buku itu berdasarkan Jean Koplis ya, berdasarkan nama, maaf. Lalu ini bisa kamu ambil ya dari grup ya, sudah di-share oleh adik kamu. Terus ada lagi yang saya minta itu Alan Foss ya, Alan S. Foss ya. Tapi selalu mengatakan buku Foss. Kita nggak pernah, jarang mengucapkan buku orang itu dengan bahasa nama depan seseorang. Jadi ini memang buku, dan ini tuh ada mixingnya ya. Dan kenapa dimunculkan ini sama saya, karena nanti praktikum di semester depan itu melibatkan buku Foss ketika kamu mau belajar tentang buku praktikum kamu ya. Tapi saya belum cek nih semuanya ya. Buku Foss kebetulan ini edisi 2 sama. Saya juga punya edisi 2-nya ya. Cukup enak kalau ada Foss segala macam. Tapi kita lihat nanti di lapangannya pakai apa enggak. Karena di teknik kimia itu rata-rata seperti ini. Diajarkannya beberapa hal tentang basicnya, lalu nanti ngulik lagi ke sini. Jadi banyak latihan. Sebenarnya dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau apalah namanya 2013 cukup bagus saya bilang. Kenapa cukup bagus? Karena anaknya jadi giat sendiri. Jadi ini dia caranya ya. Buku 2 ini udah pasti pegang.
Nah, kalau yang ini saya baru dapat di internet, yaitu handbook apa ini ya, Handbook of Industrial Mixing. Saya ngambil dari Genlib. Ya, kamu bisa download sendiri di sana. Ya, misalnya berapa orang yang download, tinggal share di grup kamu ya, silakan ya. Atau nanti saya taruh di drive bisa. Nanti saya bisa bantu seperti itu. Ini bisa nanti dilihat dulu apa, karena saya akan ngulik ke sini dulu. Ya. Kalau ngajar biasanya banyak buku, latihannya ada di buku mana-mana. Tapi kan nggak mungkin saya ngajarin semua buku, yang ada waktunya nggak cukup ya. Jadi kadang latihan saya kalau dulu waktu kuliah ya buku yang mana aja. Jadi buku sini udah habis latihannya, terus saya nyari sendiri latihannya. Dan yang nggak seperti apa namanya, katanya ada soal di internet. Kalau dari tayangan video orang yang saya lihat, kalau mau latihan tuh di internet nggak bisa. Kalau kayak gini tuh harus dari buku. Ya, oke. Saya sekedar review dulu ya. Ini ada mode praktikum, nanti mode praktikum itu akan di-share tapi semester besok ya. Mohon maaf belum bisa bantu untuk cetaknya, biasa ya. Ini nanti praktikumnya tentang mixing, kita akan desain alatnya. Kalau mixing ini sebenarnya mirip dengan apa yang saya kerjakan kemarin di PHBD, program Hibah Bina Desa, dan mungkin akan dilibatkan beberapa hal lainnya karena di sini terkait dengan berapa motor yang daya motor yang kita gunakan, terus panjang dari blade tersebut dan bagaimana hasilnya. Nah, yang di mixing ini ada tujuan percobaannya. Nanti dia mau lihat fenomena aliran aksial, radial, dan tangensial. Terus buat grafik kurva, berarti bisa saja kamu pakai Excel ataupun kamu mau pakai zaman dahulu kala yaitu millimeter block, silakan. Jadi nanti nyari grafik hubungan Reynolds number dengan number power ya. Terus ini adalah landasan teorinya. Ya, ini mah bisa kamu apa namanya? Bisa kamu modifikasi karena landasan teori itu tidak harus sama dengan di buku praktikum, karena landasan teori itu bagian dari kamu tinjauan pustakanya dan disesuaikan dengan kebutuhan kamu di selama kamu praktikum. Ini ya, jadi dia ngenalin ini. Jadi kalau praktikum mah ya kuliah dulu baru praktikum sebenarnya. Kecuali yang kayak praktikum dasar segala macam itu kan kamu sudah punya basic di dasar, jadi tidak terlalu sulit ketika harus langsung ke lapangan. Nih ya. Mungkin ada beberapa perbedaan persamaan segala macam ya, ketika kita menggunakan rumus itu tidak terlalu bermasalah karena nanti dilihat lagi pasti ada dimensinya. Jadi kayak penampakannya, tinggi itu yang mana yang dimaksud, lebar itu yang mana dimaksud. Jadi tidak masalah karena ada beberapa orang mengatakan lebar itu adalah panjang. Loh kok di sini ada resistor sih Bu? Lah, yang kamu kira nggak belajar? Ada, kan udah belajar fisika dasarnya. Ini masih standar kok, V sama dengan I kali R saja. Ini juga daya V kali I ya, nggak terlalu sulit. Udah tahu RPM kan, rate per minute? Ya, putaran per waktu. Waktunya adalah menit di situ. Itu ada istilah baru buat kamu, baffle ya. Ini dia nanti yang dikerjakan. Saya hanya intermezzo yang ini ya. Tapi sekalian ngeliatin, jadi kamu nggak kaget lah kalau saya bilang. Sudah belajar dari fluida Newtonian dan non Newtonian juga di sini. Ini gambar grafiknya.
ini daftar pustakanya. Ada buku makeup juga sih, unit operation, cuman belum saya cari sana. Nanti biasa nyuruh, nyuruh ya, meminta tolong ya, minta tolong. Oke, saya mau intermezzo lagi di buku Jean Koplis, karena di Jean Koplis ini kalau kamu ngelihat di bagian belakangnya, ini kenapa dibuat seperti ini, saya ragu kamu tuh paham bagian belakang. Jadi buku ini beda dengan buku tipe Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu ya jarang ada appendix atau apa ya. Kalau di sini dia di daftar pustakanya, daftar isi, terus nanti di daftar isi, terus halaman-halaman bagian belakang itu ada namanya appendix A1. Oke, appendix A1. Stres nggak ya dia buka? Kita lihat ya. Saya ini yang kadang-kadang males kalau pakai filenya ebook gitu ya, karena ngebuka itu kan nggak seleluasa. Saya sudah sampai dibuka di sini ya, sudah sampai di appendix. Oke, ini udah masuk appendix. Ini nih kayak PDF dijadiin 2 gitu ya. Jadi coba saya kecilkan ya. Walaupun seperti ini tampilannya ya. Dia nge-scan-nya 2 kertas. Dulu pernah sih saya agak konyol ya, nyeken buku, karena dulu tuh nggak ada kayak sekarang ada Genlib, ada PDF Drive. Dulu tuh saking pengen buku bagus, ceritanya nggak ada jualannya, dimana dulu tuh jualnya katanya di Palasari, nggak ngerti Bandung tuh apa waktu masih di Lampung. Jadi sama saya bongkar, ini covernya ini saya bongkar ya, saya scan semuanya. Saking begitunya dulu zaman teknologi, mungkin ada lah tapi nggak bisa kita raih ya, sama kayak saya bilang, saya cuma punya teknologi seperti ini, nggak mampu meraih AC atau apa gitu kan ya. Jadi apa yang saya punya itu yang saya berdayakan. Akhirnya saya scan, bisa dibilang ada berapa halaman ya, ada mungkin itu buku yang ada nanti suatu saat saya tunjukin ke kamu, bukunya warna kuning, itu buku Yaws, YAWS. Itu isinya tentang material, tentang kondisi operasi, dan itu saya scan satu-satu. Setelah itu juga pinjam scan dari senior saya angkatan 2003 yang itu namanya Mbak Meta. Saya makasih banget saat itu, dia saya bilang senior yang bantu saya, yang ngasih pemikiran yang cukup baik untuk teknik kimia. Jadi dia pernah ngasih tahu ini, tapi saya nggak mau menjalankan. Misalnya ada kunci jawaban, saya nggak mau segala macem ya. Kalau misalnya saya terjebak, padahal dia ngasih kunci jawaban, dia tuh nggak lihat jawabannya. Jadi senior saya tuh pengen lihat saya tuh sebenarnya yang gimana. Jadi ketika dia kasih buku yang bagus, dia mau, dan saya pinjam scan dia, datanya saya kasih ke dia. Dan ada beberapa senior saya yang di angkatan 2003 itu TOP BGT deh. Hampir sebagian besar 2003 yang saya kenal itu bagus semua kalau kasih buku, file, dan kawan-kawan. Nah, buat kalian yang sudah paham cara ngedownload, itu sharing lah sama-sama dengan kalian di teknik kimia Unsika. Kenapa saya bilang teknologi udah tinggi segala macam, dan saya teringat oleh senior saya Kak Eko Agus Andona, dia yang ngebantu saya bagaimana mencari buku segala macam, dan saya sharing file dengan dia. Tapi saya juga tipe orang yang mencoba untuk menjaga rahasia. Kalau nggak boleh di-share, jangan di-share, meskipun gimana pun ceritanya. Jadi kita harus menghargai privasi orang, bukannya nggak mau minjemin segala macam ya. Kalau saya to the point aja, kalau ngomong-ngomong orang nggak boleh, karena memang ada permintaan dari orang seperti itu. Tapi sampai sekarang terjalin dengan baik hubungan dengan senior. Nah, terkait ketika belajar ini, ngebuka buku seperti ini, banyak sekali memori yang terbuka oleh saya. Sekedar informasi ya, belajar itu bukan hanya untuk pintar, tapi harus punya kawan, buka wawasan. Punya kawan tuh bukan arti kata setiap hari sama dia, enggak seperti itu. Oke, saya balik lagi di appendix A1 ya. Di fundamental konstanta, di sini nih appendix A1 nih sama konversi. Jadi ketika kamu punya R, yaitu konstanta gas, hukum gas ya ceritanya. Di sini kamu bisa tahu kalau kamu pakainya BTU, pakainya adalah meter, kalau BTU itu kan energi ya ceritanya. Di sini joule segala macam, atau kamu kilogram meter kuadrat per second kuadrat, kamu bisa beragam angka di sini. Terus volume dan densitas di sini ya. Terus ada panjang. Kalau biasanya di luar itu selalu pakai feet.
video ini nggak hanya untuk angkatan 2018 sih, 2019 juga bisa nonton agar nanti begitu semester 3 tidak shock ya, maksudnya tidak kaget lah. Terus ini ada satuan-satuan lagi yang sudah kamu pelajarin seharusnya di Azas Teknik Kimia 1. Nih ya, saya ngenalin ini dulu karena kamu harus paham bukunya. Terus ada sifat properti fisikanya si air ya di sini. Karena air itu dia punya panas laten segala macam, terus juga ada panas fusion ya. Terus juga ada tekanan uapnya air. Ini ya. Lumayan kan, ada sekitar 50 ya. Ini juga kamu udah belajar entropi, kamu udah belajar uap superheated ya. Dan kawan-kawan, kamu bisa buka di sini. Jadi kalau buku kamu Azas Teknik Kimia di Himeblow seharusnya kamu juga paham. Ini grafik-grafik yang nanti akan dipakai ketika operasi teknik kimia ini diajarkan. Jadi saran saya adalah kamu punya hard copy-nya. Ya kalau belajar itu pastilah butuh dana segala macam. Jadi silakan hitung masing-masing. Ini seingat saya dulu dipakai ya. Kalau nanti ngajar ya pasti saya pakai e-book ya, karena saya menjalankan dengan YouTube dan kawan-kawan, agar apa yang saya ajarkan juga mampu ditonton oleh adik-adik saya yang lain yang butuh bantuan. Sorry banget saya nggak bisa balik, saya harus mencari langkah di sini ya. Jadi menurut saya ada di mana aja saya bisa kontribusi itu sudah menjadi janji saya. Oke, di sini sudah, saya mau balik ke halaman kita mau belajar ya. Sebenarnya kalau kamu nyari di daftar isi ya, kamu akan kebingungan mana mixing di sini ya. Dia nggak akan kelihatan ceritanya. Ya. Oh, ada di sini dia di halaman 151 sini ada. Tapi kadang-kadang kita itu juga butuh suatu bahasa rangkuman kita dari mana. Nah, misalnya kamu dengan indeks ini kamu bisa belajar saya butuh apa. Misalnya ada absorption, di sini ada chilling of food, biological ya. Nah, karena saya ada di mixing, saya juga ngeceknya di huruf M karena saya tidak kepikiran agitation. Ya, bentar. Nah, ini beda nih ya. Dia ada di halaman mixing halaman 140. Oke, saya cek sini 140 karena beda halaman ya. Kalau di sini saya 150, itu nggak masalah. Nggak tepat banget sih, nggak masalah karena pasti dia ada di bawahnya. Saya hari ini sebenarnya ingin intermezzo dan ngasih materi sedikit dulu ya, sambil saya menyelesaikan materi saya. Mana ini? Tunggu ya. Oh, ini dia. Saya besarkan dulu layarnya karena ini sudah saya kasihkan bahasa Indonesia agar kamu bisa saya nyampainya jadi lebih enak. Seperti biasa kalau di kuliah saya minta kamu meresum dari apa yang saya sampaikan dan kamu ambil buku kamu. Jadi sebagai guidance kamu belajar juga. Ya, karena kalau tidak seperti itu pola belajar kita tuh masih model seperti itu, dan ketika berubah secara serentak maka akan bingung. Saya pun kalau tidak mencatat dengan seperti itu juga lupa pattern-patternnya ada di mana. Oke, ya. Jadi tugasnya nanti meresume dalam bentuk Word ya. Jadi ketika babnya selesai maka resumenya dikumpulkan di hari Sabtu. Pasti akan saya buat alarm di Google Classroom. Nah, materi hari ini sesuai dengan yang saya sampaikan di Google Classroom itu adalah tentang mixing. Jadi mixing itu adalah pencampuran, agitation itu adalah pengadukan. Jadi pengadukan dan pencampuran fluida dan kebutuhan daya listrik power ya maksudnya. Nah, di sini dia kasih subbab adalah tujuan dari pengadukan. Cukup besar nggak ini sih? Saya buat 170 ya biar agak oke ke sini. Oke, dalam industri kimia dan industri pemrosesan lainnya banyak operasi yang sangat bergantung pada agitasi pada pengadukan yang secara efektif dan juga pencampuran fluida. Fluid itu fluida ya, bukan cairan. Nanti kalau cairan dia liquid artinya.
Dan secara umum agitasi atau pengadukan mengacu pada gaya atau tenaga, forcing di sini force ya. Gaya atau tenaga melalui cara mekanis untuk mengalir dalam sirkulasi atau pola lain di dalam sebuah bejana atau tangki. Bejana itu tangki di sini. Oke. Jadi dia melalui cara mekanis untuk mengalir dalam sirkulasi atau pola lain di dalam sebuah bejana atau tangki. Pencampuran biasanya menyiratkan, jadi menyampaikan secara langsung ya, secara bicara lah, pengambilan dua atau lebih fase terpisah, seperti fluida dan bubuk padat, atau dua fluida, dan menyebabkan mereka itu terdistribusi secara acak satu sama lain. Kamu jangan terpengaruh dengan catatan yang saya buat ya, semoga tidak terganggu ya, karena saya kalau nggak saya translatekan langsung nanti saya lupa lagi pas ketika menjelaskannya ya. Diketahui sejumlah tujuan pengadukan fluida dan beberapa hal tersebut secara akurat terangkum, yaitu satu, mencampurkan dua cairan yang melarut seperti etil alkohol dan air. Etil alkohol itu etanol ya. Oke, jadi inilah kalau adiknya mau nonton ya harus ya kimia organiknya paham ya. Jadi kalau ketika ada etil alkohol ya etanol ya. Kedua, melarutkan padatan dalam cairan seperti garam dalam air. 3. Mendispersikan sebuah gas dalam sebuah larutan sebagai gelembung halus seperti oksigen dari udara dalam sebuah suspensi mikroorganisme untuk fermentasi atau sebuah proses sludge. Sludge itu lumpur atau endapan teraksipasi dalam proses pengolahan air. Jadi kalau di air itu di bagian bawahnya itu ada yang madet gitu ya, ngelumpur kalau kita bilang. 4. Mensuspensikan atau menangguhkan partikel padat halus seperti hidrogenasasi katalitik dalam sebuah cairan, di mana partikel katalis padat dan gelembung hidrogen terdispersi dalam cairan. 5. Mengaduk fluida untuk meningkatkan transfer panas. Transfer panas itu maksudnya perpindahan panas antara fluida dan koil atau jaket. Jaket itu kayak ini tangki ya, saya anggap ini tangki. Terus di sini tuh ada selimutnya. Ya, diselimutin agar panas yang ada di dalam kan pasti akan bergerak dari tinggi ke rendah kan ya. Seperti itu kan transfer panas itu sebenarnya. Jadi dengan jaket itu sebenarnya panasnya itu bukan nggak ke arah luar maksudnya ya. Panas yang keluar itu tidak terlalu banyak karena panas yang keluar itu kan sebenarnya bisa dialihkan ke proses yang lainnya agar tidak begitu terbuang percuma karena nanti juga akan mempengaruhi lingkungan. Nah, jadi mengaduk fluida, saya ulangi nomor 5 ya, mengaduk fluida untuk meningkatkan perpindahan panas antara fluida dan koil. Koil itu kayak kamu tahu masak air yang pakai listrik. Nah, itu koil yang di bawah ngulir gini. Ya. Fluida dan koil atau jaket pelindung agar panas tidak mengenai lingkungan luar di dinding bejana pipa. Jadi mengaduk fluida itu jadi kita sebenarnya memberikan panas keluar antara fluida dan koil atau dengan jaket di dinding bejana. Itu sebenarnya adalah tujuan dari pengadukan juga, yang ada sejumlah tujuan pengadukan yang terangkum ya, ada 5 poin di sini. Nah, poin yang selanjutnya adalah perlengkapan untuk pengadukan. Secara umum, cairan diagitasi, diaduk dalam tangki silindris. Silindris itu kayak silinder ya, yang dapat ditutup atau dibuka ke udara. Tinggi cairan kurang lebih menyamai diameter tangki. Sebuah impeller dipasang dalam sebuah shaft atau poros. Nanti di bawah ada gambar ya. Jadi sebuah impeller dipasang dalam sebuah shaft atau poros yang digerakkan oleh motor listrik seperti ini. Mana tadi ya, ada gambar alatnya. Ini dia. Ini poros, thread. Ini listriknya, thread. Penggeraknya di sini. Ya, kalau ini yang simpelnya ya.
karena di gambar buku ini tidak ada motornya. Kalau di praktikum ada, jadi saya beralih ke sini. Jadi dia bilang sebuah impeller dipasang dalam sebuah shock atau poros yang digerakkan oleh motor listrik. Sebuah tipe pengaduk yang dipasang ditunjukkan pada gambar 341 di bawah nanti. Nah, ini adalah perlengkapan atau tipe-tipe dari pengaduk ya. Dia bilang yang pertama ada 3 blade. Blade itu bilah ya. 3 blade propeller. Propeller tuh kayak baling-baling ya. Yang ada di kapal itu loh, yang bagian belakang kalau kamu nyebrang pulau yang deket. Kan kalau kita bawa itu kan bunyi tret. Nah, itu yang blade propellernya itu ya. 3 blade atau 3 blade propeller pengaduk. Di sana ada beberapa tipe pengaduk yang umum digunakan. Tipe yang umum digunakan ada di gambar 34-1 adalah sebuah marine terbilah tipe propeller yang menyerupai bilah propeller yang digunakan untuk mengemudikan kapal-kapal. Propeller ini dapat menjadi sebuah sisi tipe masuk ke dalam sebuah tangki atau diapit, dijepit di sisi tangki terbuka yang off kondisi tengahnya. Propeller ini mampu mencapai kecepatan tinggi 400 hingga 1750 rpm. RPM itu putaran per menit. Dan digunakan bagi cairan yang viskositasnya rendah, kekentalannya. Nah, pola aliran dalam tangki berbaffle, nanti saya jelaskan yang berbaffle ya. Pola aliran dalam tangki berbaffle dengan posisi propeller di tengah tangki ditunjukkan pada gambar 34-1. Tipe pola aliran ini dinamakan aliran aksial. Jadi secara nggak langsung di sini sudah dikasih tahu kalau blade ini dia buat viskositas rendah, kecepatannya antara sekian dan itu aksial. Jadi saya kasih tahu di sini ya. Apa tadi? Aksial ya di sini ya. Aksial. V tinggi 400 hingga 1750. Terus apalagi tadi? Aksial V tinggi. Oke, belum lagi ya. Nanti kalau ingat saya ini. Jadi kecepatannya tinggi dan gerak dengan tangki berbaffle itu ya. Pola aliran dalam tangki berbaffle dengan posisi propeller di tengah tangki ditunjukkan gambar nomor 1. Tipe pola aliran ini dinamakan aliran aksial ketika fluida mengalir secara aksial turun. Aksial tuh nanti dijelaskan juga, aksial tuh ke atas ya. Turun ke aksis tengah lalu ke poros propeller dan menuju ke sisi tangki. Jadi kalau misalkan kamu bisa imajinasi ya, maksudnya bahasa ini ya. Jadi yang si tipe pertama ini, jadi dia nanti fluidanya mengalir aksial ya, seret ke bawah, ke bagian tengah poros propeller, terus ke sisi atas tangki, naik ke atas. Dan itu ditunjukkan dan menuju ke sisi atas tangki ketika ditunjukkan. Oke. Poin yang kedua yaitu tipenya pengaduk pedal agitator. Pedal itu pengaduk, jadi pendayung, Nah, jadi pedal agitator. Tipe variasi ini dari pengaduk pedal sering digunakan untuk kecepatan rendah, 20 sampai 200 rpm. 2 bilah atau 4 bilah pedal yang rata sering digunakan sebagaimana digambarkan 34-2A. Total panjang impeller pedal itu sekitar 60 sampai 80% diameter tangki dan lebar blade-nya itu 1/6 hingga 1/10 dari panjang. Dari itu, terus dari panjang batang pengaduk. Sub itu dipasang ke motor listrik, ya, atau sumber listrik untuk menggerakkan pengaduk berputar. Jadi kayak ini kan ini ya, seret ya, ini subnya nih. Nah ini ada geraknya loh. Jadi kalau di sini nih ya, ada lubang sini, ini subnya gini kejepit, jadi dia gerak gini ya. Jadi nanti tinggal dikerat pakai kayak apa ya, kayak reng lah kalau saya bilang. Oke, di sini saya lihat dulu ya ke atas ya, takut ada yang lupa belum dibahas. Nah ini ada gambar nih, gambar
34 strip 1 itu tangki dilengkapi baffle dan 3 bilah propeller pengaduk dengan pola aliran aksial yang dilihat dari tampak samping. Ini dari samping ya, yang ini dari bagian bawah. Bukan bagian bawah ini. Oh iya betul, bagian bawah. Bisa dari atas juga, dari bawah nih, soalnya kalau dari atas nanti pengaduknya kelihatan. Ini dari sisi samping ya. Nah, jadi kamu bisa imajinasikan kalau kamu sudah belajar menggambar teknik, kamu sudah tahu bagaimana melihat dari atas, dari depan, samping kanan, samping kiri, belakang, atas, bawah. Itu tugasnya mengapa menggambar teknik ada di awal ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu sekarang sudah terimajinasi gambar ini. Ini kan gambarnya 2 dimensi kan ya. Jadi ini tampak depan. Nah, ketika tampak depan seperti ini ada pola alirannya, dia kasih tahu. Jadi ini pola aliran yang tipe apa tadi, 3 bilah propeller agitator. Nih. Ya. Kan sini udah ada nih 3 bilah propeller pengaduk ya. Jadi gerakannya dia dari atas ya, dari atas red ke poros, terus ke bawah ke dinding tangki. Tadi udah dijelaskan di sini. Ya. Nih yang di sini nih. Aliran aksial ketika fluida mengalir secara aksial turun ke aksis tengah atau poros propeller dan menuju sisi tangki bawah, sisi samping tangki untuk ke atas red gini. Ya, jadi arahnya dari sini ke tengah, terus ke pental ke sini. Jadi coba dikasih tanda lah ya. 1 terus nanti ke tengah sini 2, ke dinding ini 3, ke sini 4. Mana 1 tadi sini? Lanjut lagi 5 dan seterusnya. Seperti itu ya. Terus ini baffle nih ceritanya. Ini baffle. Baffle itu ada yang 4, ada yang 2 ya, tergantung kebutuhan. Baffle itu sebenarnya penghalang yang dipasang di pinggir tangki berpengaduk untuk memecah arus agar tidak terjadi vortex. Vortex itu pusaran. Jadi kayak kamu kalau kamu pernah lihat lah di laut lah ya, ngebuat putaran gitu ya, kayak angin puting beliung tuh buat putaran yang ngerucut ke bawah kayak cone gitu ya. Tujuannya kenapa baffle ini membuat homogenitas. Jadi kalau kamu ada air ya, terus kamu ngaduk kebut-kebut kan terbentuk vortex kan ya. Coba aja ya, gini ngaduk bentuk vortex dia, dan itu sebenarnya malah mengurangi homogenitas. Makanya kalau ngaduk itu pelan-pelan, bukan jetang jentung itu orang nggak pernah ngaduk gitu ya. Nah coba sekarang sudah dapat konsep baru bahwa ngaduk itu pelan, agar terjadi homogenitasnya secara cepat waktunya maksudnya ya. Kalau kamu buru-buru yang ada, kamu perhatiin aja padatannya ke tengah nanti, nggak teraduk sempurna, malah yang ada nanti terlempar keluar. Coba aja kamu ngaduk cepet-cepet ya, keluar kemana-mana, dia keluar area, keluar dari gelas, atau ya kita anggap gelas itu adalah tangki kamu atau bejana kamu ya. Coba aja sendiri ya. Terus di sini ini adalah bagian batang pengaduk, itu shaft yang dipotong motor listrik ya untuk menggerakkan pengaduk berputar. Terus ini nih yang nomor 1, 2, 3 itu propeller ya, bilahnya. Nah blade itu lembaran daun pada pengaduk, itu sama lah propeller, hampir mirip dengan si blade kalau sekilas itunya ya. Nah vortex itu apa sih? Fluida yang mengalir berputar membentuk pusaran dan berturbulensi ya, jadi tabrak turbulensi. Nah, di sini saya ngasih informasi lagi mengingatkan kamu ketika kimia dasar, ketika kamu sedang SMA kelas 2 tuh tentang koloid ya. Dia ngasih tahu ada sistem itu ada larutan, koloid, suspensi. Ukuran partikelnya itu kalau larutan kurang dari 1 nanometer, kalau koloid itu 1 sampai 100. Cari ya, saya majuin biar enggak. 1 sampai 100 nanometer, ukurannya ultra mikroskopis. Terus ada suspensi, dia lebih dari mikrometer 1 ini ya. Nah, jadi metode pemisahannya ya kalau larutan pakai membran, kalau koloid pakai ultrafiltrasi,
Kalau suspensi ya pakai filtrasi aja. Jadi kalau ada yang nanyain, Bu, gimana ya kita ngejernihin air? Kalau kamu pakai filtrasi biasa ya gagal, karena posisinya padatan yang terlalu atau yang mikroorganisme yang itu ada di ukuran berapa dia. Oke, udah bisa kejawab ya. Jangan pakai saringan teh ngejernihin air, nggak bisa. Atau ngejernihin air dengan model yang dulu tanah yang bersih banget dari pantai putih, sekarang tuh udah nggak bisa lagi sekarang karena air sudah mulai berubah. Oke, saya halaman selanjutnya, halamannya ke samping ya. Ini ada informasi ya. Radial itu adalah aliran yang tegak lurus. Jadi begini, nah ini tegak lurus. Bentuknya di sini sudutnya 90 derajat. Ya, tegak lurus kan 90 ya. Tangensial melingkar. Aksial sejajar. Oke, makanya tadi yang 3 bilah propeller tuh dari atas gini ya, seret, seret ke bawah, seret begini. Ya. Nah, ini dia ngasih ada tampak depan, ada tampak atas nih ceritanya. Dia ngasih bentukannya ya. Kalau yang A ini 4 bilah pedal. Jadi kalau kayak gini kan kamu ngelihatnya cuma 2 ya, karena ngelihatnya dari tampak depan. Jadi yang yang ini kan ngelihat seperti ini ya, posisinya ketutup ya. Dan ini yang depan ini yang 4 ininya nih, yang 2 garis strip ini nih ya. Ini yang ininya nih ceritanya. Ini imajinasi ya. Ini ceritanya. Itu tuh ini. Nah, bentar ya. Terus yang ini adalah gate atau ancor. Saya nggak bisa ngertiin ancor ini kemana ya, karena kita juga rata-rata jarang sekali mentranslate ke dalam bahasa Indonesia karena agak bingung. Jadi ya udahlah ancor aja. Anchor ya bacanya. Itu gate, anchor. Wow. Anchor. What is that? Kalau itu mah jangkar. Ancient. Ancor. Anchor. Bacanya anchor pedal. Oke, yang ini dia 6 bilah turbin terbuka. Ini tampak atas, ini tampak depannya. Terus bilah turbin dengan sudut 45, jadi agak miring gini ya. Jadi posisi itu kan 6 ya, agak miring begini. Jadi gini. Bilahnya tuh begini. Kayak nyerok kalau saya bilang mah ya. Jadi kalau kamu punya serokan air seret itu kan harus miring. Ya. Set gitu ya. Untuk membelah soalnya dia. Oke, ini adalah tipe variasi beragam dari pengaduk. Di sini ada kata pitch ya. Pitch itu terlempar sebenarnya. Gitu ya. Mirip dengan yang saya kerjakan, cuma saya modifikasi ketika didodol. Didodol tuh saya kasih lubang-lubang ya. Kenapa saya kasih lubang-lubang ya? Karena tipe cairan yang saya punya kan dodol tuh adonan ya. Kalau panas dia tuh bisa ngalir lah kayak sludge gitu dia. Kental lah gitu, kayak pasta. Jadi kalau dia pakai ini mah jadi beban nanti. Jadi harus keluar ya. Nanti suatu saat kamu baca deh artikelnya ya. Ketika kecepatan sedikit rendah, pengadukan didapatkan dalam tangki tidak berbaffle. Jadi baffle itu buat tingkat kecepatan yang tinggi. Ketika kecepatannya tinggi, baffle dilibatkan karena tanpa baffle, cairan secara mudah teraduk di sekitar pencampuran yang aktual. Pedal pengaduk tidak bekerja secara efektif untuk suspensi padatan karena
aliran radial yang baik hadir karena aliran radial yang baik itu hadir. Bentar ya, ini salah tulis mulu. Aliran radial yang baik itu hadir, tetapi sedikit ada aliran vertikal atau aksial. Anchor atau gate pedal ditunjukkan pada gambar 34 strip 2B itu sering digunakan. Tipe ini untuk menyapu atau mengeruk dinding tangki dan terkadang bagian bawah tangki. Jadi kadang dinding, kadang ke bawah dia. Pengaduk ini digunakan bagi cairan viskos di mana ada deposit atau endapan. Deposit beda dengan yang ada di bank ya. Ini endapan. Jadi dia buat nyapu endapan yang bagi cairan viskos itu ada di bagian maksudnya endapannya ada di bagian bawah. Enggak hanya di dinding, dia juga di bagian bawah. Nah, pengaduk ini digunakan bagi cairan viskos di mana deposit atau endapan di dinding dapat terjadi dan meningkatkan perpindahan panas ke dinding tersebut. Namun, hal tersebut merupakan pengaduk yang buruk. Jenis ini sering digunakan untuk memproses pasta pati. Gimana ya bahasanya pasta pati itu ya? Pati itu kayak tapioka segala macam tuh ya. Kalau kita kasih air kan dia lengket segala macam ya, kecuali airnya lebih banyak jadinya kan cair. Nah, kayak lengket gitu tuh pasta itu ya. Terus yang tipe ini tuh sering dipakai buat cat ya, perekat dan kosmetik. Sekarang saya mau jelasin yang jenis ketiga, pengaduk turbin agitator. Turbin yang menyerupai pengaduk pedal multi bilah dengan bilah yang lebih pendek digunakan pada kecepatan tinggi. Bagi cairan dengan rentang viskositas yang sangat luas, lebar maksudnya, ya range-nya besar. Diameter sebuah turbin secara normal adalah 30-50% dari diameter tangki. Secara normal, turbin ini memiliki 4 atau 6 bilah. Gambar 34-3 menunjukkan sebuah pengaduk turbin berbilah datar dengan dis, itu cakram dis ya. Gambar 34-3 menunjukkan sebuah pengaduk turbin berbilah datar dengan dis atau cakram. Pada gambar 34-2C, 6 bilah open turbin datar ditunjukkan. Turbin tersebut dengan blade datar memberikan aliran radial sebagaimana ditunjukkan 34-3. Jadi ini ngejelasin yang ada gambar di atas ya. Tipe pengaduk ini juga bermanfaat bagi dispersi gas yang baik, di mana gas yang dihadirkan hanya di bawah impeller, di bawah pengaduk, ketika aksesnya disusun ke arah blade dan dibelah hingga menjadi gelembung halus. Di turbin blade pitch tersaji pada gambar 34-2D dengan kemiringan 45 derajat. Beberapa aliran aksial diberikan sehingga kombinasi aliran aksial radial hadir. Jadi begini muter ya. Tipe pengaduk ini digunakan untuk padatan tersuspensi karena aliran mengalir ke bawah dan menyapu padatan. Yang keempat itu pengaduk ribbon helikal. Tipe pengaduk ini digunakan bagi larutan viskositas cukup tinggi dan beroperasi ketika RPM rendah, putarannya rendah, pada area laminar. Ribbon dibentuk oleh rute helikal dan disisipkan ke bagian tengah poros. Cairan bergerak secara berliku ya, menuju bagian bawah tengah dan ke atas di sepanjang sisi dalam gerakan memutar. Tipe ini menyerupai helical ribbon ganda dan helical ribbon dengan screw. Screw itu gini, seret, kayak puncak lembah gitu ya. Cuman kalau aslinya kan gambarnya nyekru, ngulir. Ya. Kelima, pemilihan pengaduk dan rentang viskos. Viskositas fluida adalah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tipe pengaduk. Indikasi kisaran viskositas pada pengaduk-pengaduk tersebut mengikuti hal berikut. Sejumlah propeller atau para propeller itu digunakan untuk viskositas fluida di bawah di sekitar bawah ini sebenarnya tadi.
ini bahasanya terpisah ya. Jadi kita ke sebelah. Jadi viskositas fluida itu di sekitar di bawah 3 Pascal second atau 3000 centipoise. Jadi kalau 1 Pascal second itu adalah 1000 poise ya. 1000 centipoise ya, sorry. Turbin dapat digunakan sekitar di bawah 1000 Pascal second atau 100.000 centipoise. Pedal termodifikasi seperti pengaduk anchor jangkar dapat digunakan di atas 50 Pascal second atau sekitar 500. Kalimatnya salah saya. Sampai di sini ya. Seperti pengaduk anchor atau jangkar dapat digunakan di atas 50 Pascal second hingga sekitar 500 Pascal second. 500 itu sama dengan 500.000 centipoise. Tipe pengaduk helical dan rebound sering digunakan di atas kisaran ini hingga sekitar 1000 Pascal second. Terus di sini dan telah digunakan hingga 25.000 Pascal second. Untuk viskositas lebih dari 2,5 hingga 5 Pascal second, 5.000 centipoise ya, dan di atasnya baffle tidak dibutuhkan karena putaran yang seperti terlempar hadir di atas viskositas. Nah, saya mau jelasin gambar 34 ini ya, intermezzo ya. Nih, ini motor mirip kayak gini nih. Ya, ini baffle, ini pengaduk, ini pola alirannya. Nih, kalau ngelihat dari bawah ya hanya strip doang, garis ya seperti ini. Nah ini ada gap. Jadi gapnya ini adalah jarak dari ini, gap ini C ya. Kok C sih? Salah ini. Ini bukan ya, ini gap ini maksudnya nih. Gap itu tuh kayak jarak. Oh ya benar, ini mah benar. Kok jadi ini ya? Grogi. Gap itu gini loh. Jadi ini tangki, di sini tuh ada jarak kosong. Nah, jarak kosong dari dinding dinding lagi. Salah. Ini nggak bisa ya ngebandinginnya seperti ini ya. Ini gini ya. Ini begini. Nah, yang kosong di sini nih ada gapnya. Jadi ada jeda antara baffle dengan dinding. Terus yang H ini DT, mana DT dulu? DT ini adalah bukan diameter. Ya benar, diameter tangkinya ya. Terus H ini tinggi cairan. W ini lebar pengaduk. DA itu diameter impeller atau pengaduk. C itu jarak dari bagian bawah tangki ke bagian bawah pengaduk. J itu jarak antara dinding tangki dengan bukan. J itu bukan jarak tangki. Ini mah diameter baffle ya. Oke ya. Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini hanya sekedar intermezzo. Ya, hari ini baru sampai di sini. Nanti di bawahnya ada hitungan ya. Nah, ini dia ada hitungan. Kita kan ngitung, nanti intinya kan kita ngitung Reynolds number terhadap number power ya. Berapa sih sebenarnya kebutuhannya? Ini dia ya. Nanti juga saya sharing lah soal waktu ujian dulu praktikum kayak mana, soal ujian OTK 1 operasi teknik kimia waktu saya S1. Jadi buat kamu referensi lah ya. Nanti saya fotokan, saya tampilkan di sini. Itu aja hari ini terkait operasi teknik kimia. Bisa didengarkan oleh adiknya lain ataupun siapapun di sana. Silakan komen, like dan share terkait kebutuhan kamu. Semoga dengan adanya komen, misalkan saya ada salah ucap atau apa, silahkan komen saja. Itu aja video hari ini tentang mixing part 1. Nanti akan nyusul dengan part selanjutnya. Terima kasih atas waktunya dan selamat pagi.